Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun arkanu sholatil janazati sab'atun. Itu ya. Faslun adapun satu pasal arkanu sholatil janazati, adapun rukun-rukun sholat jenazah. Adapun rukun-rukun sholat jenazah sab'atun, ada 7. Al-awwalu, yang pertama an-niyatu, niat. Al-awwalu, yang pertama an-niyatu, niat. Ats-tsani, yang kedua arba'u takbiratin, 4 kali takbir. Ats-tsalitsu, yang ketiga al-qiyamu, berdiri, alal qadiri, atas yang mampu. Al-qiyamu, berdiri, alal qadiri, atas yang mampu. Ar-rabi'u, yang keempat qiraatul fatihati, membaca surat al-fatihah. Yang keempat membaca surat al-fatihah. Al-khamisu, yang kelima as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da tsaniyati, setelah takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua. As-sadisu, yang keenam ad-du'a'u, berdoa, lil mayyiti, untuk mayit. Lil mayyiti, untuk mayit. Ba'da salisati, setelah takbir yang ketiga. As-sabi'u, yang ketujuh assalamu, mengucap salam. Udah? Ada yang tinggalan? Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah ibu-ibu Majelis Taklim Maziyatun Nisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah, alhamdulillah, karena kita masih diberikan umur yang panjang, kesempatan untuk kembali duduk bersama menuntut ilmu, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempelajari fikih kitab Safinatun Najah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan juga istiqomah, kita perbaiki segala macam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjuti daripada pembahasan kita sebelum bulan Ramadan yang lalu, sudah sampai kepada mengkafani jenazah.
jenazah laki maupun jenazah perempuan. Kemudian malam hari ini insyaallah kita akan membahas yaitu arkanu sholatil janazati, rukun-rukun sholat jenazah. Yang akan kita bahas malam hari ini insyaallah sampai tuntas yaitu bagaimana mensolati jenazah dengan baik dan benar sesuai dengan syariat yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Apa hukum sholat jenazah, Bu? Assalamualaikum. Apa hukum sholat jenazah? Fardu kifayah. Karena masih dalam satu kesatuan mengurus jenazah yang hukumnya fardu kifayah, mulai dari kita memandikan, hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau fardu ain tuh semua orang ikut mandiin. Tapi kalau fardu kifayah, kalau udah ada yang mandiin cukup gitu tuh. Kemudian mengkafani hukumnya fardu kifayah. Begitupun mensolati hukumnya fardu kifayah. Namun terkait sholat jenazah ini ada dua. Ada dua macam sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah atau sholat mayit yang dilakukan jenazahnya hadir. Jenazahnya ada di depan mata kita. Dan yang kedua, sholat jenazah yang jenazahnya atau mayitnya gaib, tidak hadir, tidak ada di hadapan kita. Itu ada dua. Ada sholat jenazah yang jenazahnya hadir, ada yang tidak hadir. Artinya gaib. Gaibnya di sini bukan berarti kagak kelihatan. Gaibnya di sini bukan berarti kagak kelihatan, akan tetapi berkenaan dengan jarak atau masyakoh. Masyakoh itu kesulitan. Jaraknya umpama 90 km dari sini. Contoh jenazahnya, kita punya saudara ada yang meninggal di Surabaya. Itu ada masyakoh, kita ada kesulitan, kita belum sempat untuk datang ke sono. Maka bagusnya gimana? Sholatnya sholat itu dinamakan sholat gaib. Ya, karena jenazahnya nggak ada di sini. Jenazahnya adanya di mana? Adanya di Surabaya. Terkena dengan jarak ataupun ada masyakoh di situ, kesulitan. Atau kita nggak sempat bisa datang ke sono, ada kesibukan segala macam. Boleh sholat gaib. Nah kemudian Ibu, yang namanya ibadah pasti nggak lepas dengan yang namanya rukun dan juga syarat. Dalam kitab ini memang yang dituliskan adalah rukun-rukunnya, karena ini kitab dasar, kitab untuk pemula. Jadi tidak tersurat di sini ada yang namanya syarat. Ibadah tetap kudu kita perhatikan syarat. Kalau nggak diperhatikan, sholat jenazahnya nggak memperhatikan syarat, maka bisa kemungkinan sholat jenazahnya tidak sah. Paham nih Bu? Assalamualaikum. Nah, maka dicatat nih syaratnya nih. Ya, dicatat, diperhatikan. Sebelum kita bahas rukun, ada syarat-syarat di dalam atau sebelum kita melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama, apa syaratnya? Yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Orang yang ingin melakukan sholat jenazah, maka dia harus suci daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka kudu ngapain dulu dia?
berwudu, atau mandi wajib, mandi besar untuk menghilangkan dia punya hadas besar. Jadi kalau ada misalkan jenazah mau disolatin, kita dari luar, tahu-tahu masuk masjid ikutan solatin, belum ngambil wudu, boleh apa enggak? Boleh apa enggak, Bu? Enggak. Kenapa? Karena belum suci daripada, kecuali memang dia sudah wudu dari rumah. Iya. Berarti suci dari hadas termasuk syarat. Yang kedua, suci dari najis. Baik pakaian, badan, maupun tempat. Kalau kita sholat jenazah mengenakan pakaian dan pakaiannya ada najis, sah apa enggak? Enggak. Badan kita ada najisnya, sah apa enggak? Enggak. Tempat yang kita mau lakuin sholat jenazah ada najisnya, sah apa enggak? Enggak sah ya. Nah makanya kalau orang yang sholatnya di kuburan, sholat jenazahnya di kuburan, boleh enggak? Boleh nggak? Jenazahnya udah dikuburin, boleh apa nggak? Itu sholat lagi. Kita datang, misalkan ada saudara kita yang meninggal di daerah Bekasi, kita datang ke sono, ternyata udah dikuburin tuh jenazah. Kita boleh nggak nyolatin? Ini nggak tahu, enggak. Assalamualaikum. Ya nggak apa-apa, Ibu jawab aja. Mau jawab enggak, mau jawab boleh gitu. Namanya orang belajar ya. Boleh nggak, Bu? Ini enggak, nggak tahu. Ya? Iya benar dah. Bagaimana hukumnya kalau kita mensolati jenazah yang udah dikubur? Boleh. Boleh. Bagaimana caranya agar kita suci daripada najis ketika kita sholat yang jenazahnya udah dikubur? Kan di situ banyak tanahnya itu udah tanah galian. Yang dikhawatirkan tanah galian di kubur itu sudah bercampur dengan darah jenazah. Sendal kita bagaimana nih urusannya? Maka Bu, caranya kalau orang yang sholat jenazah di kuburan, itu kan sendal tuh kita pakai sendal. Sendalnya jangan dipakai, dibuka. Cuman diinjak. Paham gak tuh? Ini ada yang mangap, ada yang manggut. Mana ya, ngebayangin ya. Ini contoh, ini sendal nih kita pakai deh. Nah kita lepas. Ini kaki kita nih. Kaki kita nginjak tapi nggak make, nginjak di atasnya. Paham dah? Nggak dipakai, dibuka tapi diinjak. Itu caranya. Paham nggak yuk? Ya itu caranya supaya apa? Terhindar daripada najis. Karena dikhawatirkan tuh sendal udah nginjak najis. Udah jalan kemana aja kena tanah kuburan yang tanahnya sudah bercampur dengan darah dengan galian. Nah kemudian merupakan syarat juga daripada sholat jenazah adalah menghadap kiblat. menghadap kiblat. Jadi sholat jenazah itu bukan menghadap jenazahnya, tapi menghadap kiblat. Kalau kita sholat gaib, jenazahnya ada saudara di Jogja yang meninggal. Jogja ngarahnya kemana? Timur. Timur mana, Bu? Sana timur. Kiblat ngadepnya mana? Kiblat barat. Kalau sholat jenazah ngadepnya ke jenazah, jenazahnya ada di Jogja. Apa kita madep ke sono? Ngadepnya kemana?
Ada ke kiblat. Kiblat mana? Iya, barat sana. Jadi nggak ngadep ke sana, ngadepnya ke barat. Meskipun jenazahnya ada di Jogja di sana tuh. Kalau sholat gaib tadi tuh, ya, menghadap kiblat. Kemudian syarat berikutnya adalah masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat jenazah. Kapan masuknya waktu sholat jenazah? Yaitu setelah jenazah dimandikan. Setelah jenazah dimandikan, itu tanda masuk waktu sholat jenazah. Artinya merupakan syarat berikutnya adalah jenazah itu kudu dimandikan terlebih dahulu. Agar apa? Agar diperbolehkannya sholat jenazah. Kalau jenazahnya belum dimandiin, boleh nggak disolatin? Boleh nggak disolatin? Nggak boleh. Kalau jenazahnya belum dimandiin, kagak boleh disolatin. Maka kalau kita punya saudara di Jogja atau di Surabaya tadi, kita mau bikin sholat gaib di sini, tanya dulu sama kita punya saudara di sana. Jangan nanyanya sama yang jenazahnya, nanyanya sama yang hidup. Udah beres dimandiin apa belum? Kita telepon tuh. Ya. Udah beres dimandiin apa belum? Kalau belum, berarti sholat gaib yang kita bikin di sini kagak sah. Karena syaratnya adalah dimandikan terlebih dahulu. Selesai dimandiin, umpama dimandiin jam 1, kita habis johor bikin sholat gaib di sini, boleh nggak? Boleh nggak? Belum, kan dimandinya jam 1. Kita habis sholat johor di sini, sholat jenazah, sholat gaib, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena belum dimandiin. Kalau kita ngelakuinnya habis asar, boleh nggak? Boleh. Karena boleh jadi selesai dimandiin. Paham tuh, Bu? Jadi syaratnya adalah dimandikan terlebih dahulu. Kemudian jenazah ada di depan imam jika jenazahnya hadir. Kalau jenazahnya hadir, tadi kan sholat jenazah ada berapa? Ada 2, ada yang hadir, ada yang gaib. Kalau jenazahnya hadir, maka jenazah ada di depan imam. Kalau kita sembahyang atau sholat jenazahnya udah ada di kuburan tuh, itu disebutnya jenazah hadir apa gaib? Bingung lagi aja, bingung ini. Assalamualaikum. Kalau kita sholat jenazah yang jenazahnya udah dikubur, kita nyampe sana ternyata udah pada jalan ke kuburan. Pas nyampe kuburan udah dikubur rapi, kita mau sholat. Ini sholatnya namanya jenazahnya hadir apa gaib? Tapi jenazahnya ada nggak? Kan tadi saya bilang, masalah hadir dan gaib itu bukan soal kelihatan atau kagak kelihatan. Tapi masalah apa tadi? Masalah apa tadi? Jarak. Masalah apa lagi tadi? Kesulitan. Kalau jenazahnya ada di dalam kubur, ini sholat jenazahnya hadir apa gaib? Tadi gaib. Jenazahnya apa nih? Hadir apa gaib? Sepakat? Alhamdulillah. Gitu. Jenazahnya hadir, bukan gaib. Kan di kuburan. Bu, kalau kita sholat jenazah di masjid, apa kelihatan jenazahnya? Kenapa enggak? Ketutupan keranda. Masa diablak gitu tuh? Atau mungkin kita jadi makmum jauh di belakang, kan gak kelihatan juga jenazah. Jadi jenazah hadir atau gaib itu bukan soal kelihatan atau enggak kelihatan, tapi jarak. Berarti yang di kuburan tadi hadir apa gaib? Hadir, gitu ya. Itu termasuk daripada syarat-syarat sholat jenazah. Sunnahnya
Sunnahnya sholat jenazah itu tempatnya di masjid atau musola. Ya, masjid lebih utama. Sholat jenazah sunnahnya di masjid dan dilakukan secara berjamaah. Undang banyak orang, Bu. Kalau kita punya saudara atau kerabat ada yang meninggal, undang. Kasih tahu, umumin. Kalau kagak, pakai selembaran. Pakai selembaran, Bu. Biar banyak orang yang nyolatin. Karena fadilahnya luar biasa kalau banyak orang yang nyolatin. Minimal 40 orang. Minimal 40 orang. Apa kata Nabi SAW? Ma min muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian berdiri untuk mensolati jenazahnya 40 orang, maka orang tersebut, mereka itu tidak musyrik kepada Allah, maka tidak lain Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada jenazah tersebut sebab 40 orang yang ikut mensolatinya. Jadi Allah angkat derajatnya tuh. Allah tinggikan derajat jenazah itu dan Allah berikan rahmat Allah yang banyak kepada itu jenazah. Sebab apa tadi? Banyak yang ikut nyolatin. Undang, Bu. Kalau udah diundang susah, bagiin duit. Yang habis nyolatin bagiin duit. Boleh itu. Iya, bagiin duit, Bu. Lah kalau udah dibagiin duit mah datang ya, kata ceban juga, ceban datang. Ya. Iya, Bu. Itu. Minimal berapa orang tadi? 40 orang atau dalam riwayat lain 100 orang. Sunnah di masjid berjamaah minimal 40 orang. Dan ada lagi kesunahannya membuat shaf 3 baris. 3 baris, Bu. Umpama kagak ada 40 orang. Cuman 3 orang yang nyolatin. RT, sekretaris, bendahara. Lah emang itu udah tanggung jawab RT, itu berat banget tuh, warga. Udah gitu kagak ada yang kenal sama dia. Yang nyolatin tuh bertiga tuh KSB, RT, sekretaris, bendahara. RT jadi imam. Maka nyolatinya gimana biar dapat keutamaan paling sedikit 3 soft. Begini nyolatinya nih. Belakang semua berbaris 3. Ya, paham nggak, Bu? Imam, makmum, udah tuh berderet 3. Paling sedikit berapa? 3 shot. Kata Rasulullah SAW, ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathata sufuf minal muslimin illa aujaba. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian mensolatinya atas jenazahnya itu sebanyak 3 baris dari kaum muslimin illa aujaba, melainkan dia wajib berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan 15 ya bikin dah. 1 bikin ke belakangnya. Jangan sampai menuhin masjid sono, masjidnya lebar banget. Ya. Yang ikut mensolati kagak nyampe 40. Bikin. Kalau nggak nyampe 40 bikin tadi bikin 3 baris. Tuh. Itu termasuk sunnah. Dan juga jenazahnya diletakkan badan mayit atau badan jenazah itu lebih banyak di sebelah kanan imam. Itu bahasanya gimana tuh? Badan jenazah lebih banyak ke sebelah kanan di sebelah kanan imam. Gimana nih? Badan jenazah lebih banyak di sebelah kanan imam. Nih gini, Bu. Ini jenazah nih. Ini palanya nih. Ya, ini jenazah, ini pala. Kalau sholatnya nih imam ada di sini, kanannya imam mana sini kan? Ya. Berarti ini lebih banyak badannya di sebelah kiri imam apa di sebelah kanan imam?
Ah, kiri kan? Ini jenazah, palanya ini badan. Imam berdiri di sini. Kanannya imam mana? Ini. Kirinya mana? Ini. Maka badan jenazah lebih banyak di kiri apa kanannya imam? Kiri. Maka sunnahnya berarti dibalik begini palanya tuh. Tuh. Kenapa Bu? Karena kalau jenazah laki-laki itu imamnya posisinya ada di lempengan kepala. Itu sunnahnya. Nih kepala, berarti jenazah laki-laki imamnya ada di lempengan palanya dia nih. Nih berdiri di sini dia. Kalau perempuan jenazahnya, maka imam sunnahnya posisinya ada di lempengan pinggulnya jenazah. Nih di sini. Nih pinggul, nih badan, sampai pala. Ini sunnah udah tuh, udah dapat. Sebelah kanannya lebih banyak, ya. Sebelah kanannya lebih banyak. Di sebelah kanannya imam, badannya lebih banyak di sebelah kanan imam. Maka begini posisi kalau perempuan. Kalau laki begini palanya, ini pala, ini badan. Maka posisi imam ada di sini. Tuh. Paham nggak tuh Bu? Kiblat ke sono. Ini pala, ini badan, diarahin. Ini kalau perempuan begini nih. Maka Bu kalau di keranda itu kan udah ditandain tuh. Ini ulama kita terdahulu ngajarin kita pakein sorban tuh buat tudung di atas keranda tuh, ya, buat nandain ini jenazah yang di dalam laki atau perempuan. Kalau jenazahnya laki, taruh tuh sorbannya di bagian pala buat nutupin tuh di situ. Atau mau pakai kain batik atau apaan, mau pakai bunga kembang-kembang, taruhin yang banyak di situ, itu nandain kalau situ pala dan di situ jenazah dalam jenazah laki-laki di dalamnya. Kenapa? Karena yang ditandain pala. Kalau perempuan tandainya di mana? Tuh, gunanya di situ. Bukan buat hiasan, bukan juga buat tutupin palanya. Kagak. Paham tuh, Bu? Sorbannya taruh di mana kalau perempuan? Di pinggul, di keranda, di bagian pinggul buat nandain. Jadi buat nandain tuh nanti imam. Oh, nih jenazahnya perempuan, berarti dia sholat lempengannya di pinggul tuh di situ. Jelas? Jelas, Bu? Iya. Jadi selama ini pemahaman kita naroin sorban atau kudung itu udah ditudungin juga, dipayungin juga ya. Itu tanda itu, Bu. Ya, sorban atau kembang itu tanda buat nandai, buat ciri kalau nanti imam tuh sholatnya lempengan mana. Gitu tuh. Jadi kagak pakai nanya dulu. Ini laki apa perempuan? Enggak. Udah ada tandanya di situ. Mana? Tadi naruh sorbannya di pinggul atau di lempengan pala. Kalau di pala berarti laki-laki. Nanti imam posisinya di kepala. Kalau naruhnya di pinggul berarti jenazahnya nanti imam posisinya di lempengan pinggul. Paham, Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Itu merupakan syarat dan juga beberapa kesunahan di dalam sholat jenazah. Ayo lanjut. Kita masuk ke dalam rukun-rukun sholat jenazah. Al-awwalu arkanu sholatil janazati sab'atun. Adapun rukun-rukun sholat jenazah ada 7. Al-awwalu yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Membaca niat sholat jenazah harus diperhatikan, Bu. Wajib di dalam niat itu adanya al-qasdu. Al-qasdu itu menyengaja, seperti lafadz usolli. Berarti kalimat usolli itu harus disebut, harus diucap. Dan niat ini berbarengan dengan takbiratul ihram di dalam hati. Usolli, ya, diperhatikan usollinya, yaitu al-qasdu tuh. Harus ada pengucapan usolli di dalam hati kita. Yang kedua at-ta'yin, menentukan apa ini, hadir apa goib jenazahnya. Kalau hadir berarti usolli ala hadzal mayyiti, usolli ala hadzal mayyiti kalau laki. Kalau perempuan usolli ala hadhil mayyitati,
Ustaz saya puyeng dah, gak ngerti dah mau laki mau perempuan bagaimana dah tuh. Biar kagak puyeng, ibu-ibu umumnya kita kalau mau sholat jenazah kagak tahu itu jenazah laki apa perempuan, baca niatnya usolli ala hadhil janazati, usolli ala hadhil janazati. Kalau udah ngucapnya janazah, mau jenazahnya laki perempuan sama, mau anak kecil mau orang dewasa sama, usolli ala hadhil janazati. Fardon yang ketiga disebut kalimat fardunya. Jadi 3 tuh, usolli ala hadhil janazati fardon. Itu 3 itu kudu lengkap. Kalau enggak disebut kagak jadi, kagak sah sholat jenazahnya. Kalau mau sempurna gimana? Kalau mau sempurna ucapannya usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau mau sempurna usolli ala hadzal mayyiti arba'u takbiratin fardhu kifayatin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kalau makmum wajib nyebutin sebagai makmum, kalau imam enggak. Ya imam enggak. Kalau kita sebagai makmum biar gampang gimana kalau mau. Nih, buat kemudahan lagi, saya kasih tahu lagi Bu ya, namanya ilmu, insyaallah. Nih, kalau biar mudah lagi Ibu sebagai makmum, kalau tadi disebut usolli ala hadhil janazati fardon, biar enak, biar gampang, usolli ala man sholla alaihil imam, usolli ala man sholla alaihil imam, usolli ala man sholla alaihil imam. Aku sholat atas jenazah yang disolatin sama imam. Udah, itu udah menjadi makmum. Itu udah menjadi makmum. Usolli ala man sholla alaihil imam. Itu masalah niat, Bu. Niat apa tadi hukumnya? Wajib karena termasuk daripada rukun. Kalau jumlah takbirnya, menyebut kifayahnya, lillahi ta'alanya itu sunnah. Mustaqbilal kiblatinya itu pelafalannya sunnah. Yang wajib 3, usolli, nyebutin jenazahnya ala hadzal maiti atau ala hadhil janazah, fardonnya itu yang wajib. Sama tambahan sebagai makmum diucap sebagai makmum. Deh. Yang kedua, merupakan daripada rukun. Atsani arba'u takbiratin, 4 kali takbir. 4 kali takbir itu sunnah, itu wajib. 4 kali takbir termasuk rukun dan hukumnya wajib. Nggak boleh kurang, Bu. Lebih boleh nggak? Kagak boleh kurang, lebih boleh. 5 kali takbir, 6 kali, 7 kali, 8 kali boleh. Kalau kurang kagak boleh, nggak bisa ditawar. 4 kali takbir. Takbir pertama, 2, 3, 4. Takbir pertama udah hitungan takbiratul ihram. Sekalian niat tadi. Tinggal takbir kedua, 3 dan 4. Kemudian ats-tsalitsu, rukun yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Kenapa ada termasuk rukun al-qiyam ini? Karena sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Maka berdiri di dalam sholat yang termasuk fardu adalah wajib bagi yang mampu. Kalau kagak mampu berdiri, boleh nggak duduk? Boleh. Sholat jenazah ambil duduk, bawa bangku dari rumah, boleh. Karena sayang, Bu, pahalanya sholatin jenazah itu pahalanya segede gunung Uhud. Ya, udah gitu orang meninggal jarang. Kagak ada, hampir tiap hari. Makanya jangan sia-siain kalau ada yang meninggal, bukannya girang, bukan.
tapi sempetin buat kita ikut sholat jenazah. Kenapa? Karena pahalanya tadi sebesar gunung Uhud. Kalau kagak mampu berdiri boleh duduk. Kagak mampu duduk, boleh Bu, miring, rebahan miring, iya boleh. Kalau kagak bisa duduk boleh. Cuman tadi meskipun kagak dari kitab, ini mah dari kita aja. Kalau udah miring begitu, udah rebahan, jangan maksain datang juga dah. Ya, kenapa? Karena yang dikhawatirkan abis nyolatin jenazah yang di depan, dia ngikut disolatin. Kalau kagak, jenazah yang orang tahu-tahu datang, nah ini jenazahnya yang mana? Ya karena dia tahu pahalanya sebesar gunung Uhud, dia sampai rela dibopong-bopong buat datang ke masjid ikut sholat jenazah. Tuh. Iya. Kemudian Arabi'u, rukun yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun. Baca surat Al-Fatihah ini kapan waktunya? Boleh, kapan aja bebas. Mau di setelah takbir pertama atau takbir kedua, ketiga atau keempat boleh. Tapi ada yang lebih utama. Kapan dibacanya surat Al-Fatihah pada sholat jenazah? Setelah takbir pertama atau setelah takbiratul ihram. Itu yang lebih utamanya. Boleh dibaca takbir kedua, dibaca di takbir ketiga boleh, atau keempat, tapi yang lebih utama setelah takbir pertama atau takbiratul ihram. Kagak sunnah membaca doa iftitah, nggak pakai. Ya, kalau pakai baca doa iftitah dia nggak pakai tuh. Kenapa? Karena sholat jenazah itu litakhfif, untuk meringankan, jangan lama-lama. Kalau baca iftitah ntar kelamaan. Ya kesian jenazahnya. Jenazah nggak boleh dilama-lamain Bu, buru-buru dianterin. Lalu apalagi yang dibaca selain daripada doa surat Al-Fatihah? Boleh sebelum Al-Fatihah sunnah baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai waladhdallin. Lanjutin rabbighfirli wali walidayya amin. Tambahin. Ya. Baca ta'awudz dulu, setelah takbir pertama baca ta'awudz, kemudian surat Al-Fatihah ditambah dengan rabbighfirli wali walidayya amin. Bacanya sir, pelan, nggak usah kenceng-kenceng. Bacanya yang penting diri sendiri mendengar, itu sir namanya. Kemudian setelah baca surat Al-Fatihah, takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, maka rukun berikutnya adalah al-khamisu, yang kelima, as-sholatu ala nabi SAW. Ba'da saniyati, membaca sholawat atau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, membaca sholawat. Gimana sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebih utamanya sunnahnya membaca sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang biasa kita baca di kaat tasyahud akhir. Ya, baca sholawat Ibrahimiyah itu sunnahnya. Tapi saya baca surat Al-Fatihah di takbir yang kedua, boleh nggak? Habis itu dilanjut sama sholawat, boleh nggak? Boleh, bebas, jangan disalahin. Kenapa? Karena baca Al-Fatihah boleh di mana aja, bebas. Tapi kalau sholawat, lihat ba'da saniyati, setelah takbir yang kedua. Berarti khusus tuh. Kagak boleh di tempat lain. Kalau Fatihah tadi boleh takbir pertama, boleh di takbir kedua, boleh dibaca, atau mau dibacanya di setelah takbir ketiga boleh. Tapi kalau sholawat kepada Nabi SAW setelah takbir yang kedua ditambah dengan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu setelah baca sholawat kepada Nabi SAW di takbir yang kedua, setelah takbir yang kedua. Jadi habis sholawat tambah tadi doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baru Allahu Akbar.
baru takbir lagi. Takbir yang keberapa? Takbir yang ketiga. As-sadisu, rukun yang keenam, ad-du'a'u lil mayyiti ba'da salisati, yaitu berdoa untuk mayit khusus, untuk jenazah setelah takbir yang ketiga. Gimana doanya? Paling sedikitnya Allahumma gfir lahu warhamhu kalau jenazahnya laki. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha. Itu aja udah cukup. Kalau mau ditambahin boleh, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, terus tambah lagi. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana wa sagirina wa kabirana. Terus mau dibaca lagi yang panjang boleh. Di setelah setelah takbir yang ketiga baca doa khusus untuk jenazah. Bacanya yang banyak, Bu. Apalagi buat orang yang baik sama kita semasa hidupnya. Baca yang panjang. Doa-doa yang bagus untuk jenazah. Biar Allah kasih rahmat, biar kuburannya diberikan cahaya. Baca yang banyak. Apalagi buat orang tua kita, buat bapak ibu kita meninggal di saat sholat jenazah, doanya yang banyak di rakaat di takbir yang ketiga. Jangan dikit. Kontrakan dapat, warisan dapat, doa dikit. Ya, bacanya yang banyak. Doa khusus untuk mayit. Kemudian as-sabi'u, rukun yang ketujuh, yaitu assalamu, mengucap salam. Salam yang pertama, bunyi salamnya gimana? Assalamu alaikum. Segitu cukup. Mau dilebihin lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullah. Tambahin wabarakatuh kalau sholat jenazah. Nih caranya begini. Nengok kanan dulu ya, nengok kanan ya. Ngucap salam, nengok kanan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ampe kum baru nengok. Jangan belum selesai kum udah nengok, batal sholatnya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ya. Tapi kesunahan sebelum salam itu doa sunnah. Apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Apal, Bu? Iya. Itu sebelum salam, setelah takbir yang keempat. Begitu, Bu, cara sholat jenazah yang benar, yang baik menurut syariat dan ajaran agama Islam. Jadi takbirnya berapa kali? 3 kali boleh nggak? Enggak, 4 kali sudah amat takbiratul takbirnya gimana? Allahu Akbar. Barnya di sini nih. Allahu Akbar baru turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca surat Al-Fatihah. Bagusnya diduluin dengan ta'awud. Terus disambung dengan Rabbighfirli wali walidayya amin. Allahu Akbar. Turun tangannya. Baca apaan? Takbir yang kedua baca apaan? Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Terus sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ditambahin Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahu Akbar. Turun lagi tangannya. Baca apaan? Allahumma la tahrimna ajrahu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir lagi Allahu Akbar. Takbir yang keempat. Apa bacanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok kiri. Paham, Bu?
Insya Allah. Mudah-mudahan ya kita bisa mempraktekkan sholat jenazah dengan baik dan benar ini. Ibu nggak apa-apa sholat jenazah, ikut ya, ikut kalau misalkan tempatnya ada, ya tempatnya ada dan kagak bercampur sama orang laki, tempatnya ada silakan ngikut. Ya, karena tadi tuh sayang pahalanya berapa tuh? 40 pahalanya segede gunung Uhud. Udah pernah lihat gunung Uhud? Ya segitu aja dulu. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, Allah berikan kita kekuatan, dan juga Allah berikan kita hidayah untuk menjalankan segala amal ibadah dan juga syariat ajaran agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.